Oke teman-teman, balik lagi dengan West Choice POV. Ya teman-teman, jadi untuk kali ini sekarang West Choice sudah berada di Terminal Kampung Rambutan, menandakan bahwa kita akan melakukan trip koridor Jakarta, melanjutkan trip sebelumnya. Sekarang kita akan trip koridor 7 dari Kampung Rambutan menuju ke Kampung Melayu. Ya teman-teman, bahwasannya kalau kita berada di Terminal Kampung Rambutan, kita akan sering ditawarin ojek untuk masuk ke dalam terminalnya teman-teman, atau ke tempat lain. Begitulah cara mereka untuk mencari uang, dan menurut aku itu boleh-boleh aja teman-teman. Cuman kalau misalkan kita diajak, kalau kalian mau naik aja, tapi kalau nggak mau naik, kalian bisa tolak secara halus teman-teman. Dan sekarang kita akan berjalan menuju ke dalam Terminal Kampung Rambutan, guys. Ya, sekarang West Choice lagi berjalan ke dalam menuju Terminal Kampung Rambutan. Jadi di Terminal Kampung Rambutan ini, selain ada halte Transjakarta, juga ada bis antar kota, antar provinsi, ada juga angkutan umum, angkot, dan juga ada LRT teman-teman, LRT Kampung Rambutan teman-teman. Dia masuk ke dalam Cibubur Line. Sebenarnya dari gerbang Terminal Kampung Rambutan menuju ke halte itu cukup dekat teman-teman. Nah ya teman-teman, kalau kalian bisa lihat itu depan aku adalah halte BRT Kampung Rambutan teman-teman. Jadi untuk halte BRT Kampung Rambutan itu melayani koridor 7F dan koridor 10D teman-teman. Nah ya teman-teman, sama seperti Terminal Pulau Gadung, Terminal Kampung Rambutan ini juga cukup rawan akan maling teman-teman. Tadi aku juga diperingatin untuk jangan terlalu fokus dengan handphone dengan melakukan video, tapi kita juga harus aware dengan kondisi sekitar teman-teman. Ya namanya terminal, emang tindak kriminalnya itu cukup tinggi. Cuman sebenarnya dibanding zaman dulu, halte atau Terminal Kampung Rambutan ini malah sudah lebih sepi teman-teman, lebih minim lah tindak kriminal ya guys. Nah ya, seperti yang aku bilang, jadi di Terminal Kampung Rambutan ini selain ada angkot reguler, juga ada Jaklingko teman-teman. Jaklingko ini juga jurusannya banyak, kalian bisa lihat aja di aplikasi Transjakarta teman-teman. Nah jadi untuk bis yang non BRT kayak jurusannya itu, depan aku ada bis 7A menuju ke Lebak Bulus, lalu ada 7E menuju ke Ragunan, 7B menuju ke Blok M, dan yang terakhir S22 menuju ke Ciputat teman-teman. Iya, kita sambil sebelum berangkat kita lihat-lihat dulu apa aja yang ada di Terminal Kampung Rambutan. Jadi kalau di spot ini sekarang ini adalah wilayah dari Transjakarta teman-teman. Jadi terlihat ada cukup banyak Transjakarta teman-teman yang sedang terparkir atau habis selesai melakukan pelayanan atau sedang menunggu untuk melakukan pelayanan teman-teman. Dan kalau kita bisa lihat teman-teman, di depan aku ini tuh ada bangunan ini tuh untuk ruang tunggu teman-teman. Kalian kalau mau makan atau istirahat bisa di sini. Dan setahu aku kalau mau beli tiket untuk naik bis antar kota, antar provinsi juga bisa di sini teman-teman. Nah ya teman-teman, jadi ini depan aku adalah gate untuk masuk ke terminal bis antar kota. Berarti yang tadi tuh gedungnya itu kayaknya nggak bisa untuk beli tiket menuju bis akap teman-teman. Kayaknya kalau mau naik bis akap masuknya lewat sini dan bayarnya lewat gedung depanku ini teman-teman. Dan juga kalau kalian mau naik LRT kalian bisa lewat sini teman-teman. Nah iya teman-teman, koreksi kalau aku salah ya. Jadi di Terminal Kampung Rambutan ini kita nggak bisa pesen
GrabCar pesan taksi online atau ojek online teman-teman. Aku kurang tahu kenapa. Makanya kalau kita lihat tadi di depan gerbang Kampung Rambutan itu banyak banget ojek online dan juga taksi online teman-teman. Aku juga kurang tahu kenapa. Kalau kalian ada yang tahu kenapa, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ya teman-teman, jalan-jalannya kita untuk mengelilingi Kampung Rambutan sudah selesai teman-teman. Dan sekarang aku mau langsung bikin tripnya teman-teman. Dan ini kalau kita lihat langit benar-benar cerah banget, benar-benar bagus banget. Ini langit bagus banget kalau kita mau jemur pakaian ya guys ya. Tapi kalau kita mau ngevlog ini benar-benar menyiksa. Tapi santai aja teman-teman. Wise choice kuat. Nah ya teman-teman, jadi untuk halte Kampung Rambutan ini penurunan dan penaikannya itu berbeda gedung teman-teman ya. Alias kalau kalian mau transit di dalam Kampung Rambutan, kalian harus tap in dan tap out teman-teman. Ya teman-teman, aku akan langsung skip ke pas udah di dalam halte teman-teman ya, karena aku mau lari menuju ke halte. Iya teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di dalam halte Kampung Rambutan. Suasananya bisa dibilang benar-benar sangat sepi teman-teman. Hanya ada 3 orang saja malah teman-teman. Dan ya sepertinya aku mau naik bis yang ini. Ini adalah bis Damri single pintu high deck teman-teman. Ini adalah bis yang paling tua bisa dibilang di sini teman-teman. Ya sekarang kita udah mulai memasuki bis Transjakarta. Iya oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di dalam bisnya. Terpantau penumpang masih ada 2 dan ini ada 3, ada yang 1 yang baru masuk teman-teman, 4 teman-teman yang baru masuk. Dan tadi aku udah bikin thumbnailnya teman-teman, cuman kayaknya thumbnailnya beda sama bis yang kita naikin. Nanti kalau misalkan beda tidak apa-apa ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk bis Damri single pintu high deck ini sebentar lagi mau pensiun teman-teman, digantikan dengan bis listrik teman-teman. Bahkan bisa dibilang tahun ini adalah tahun terakhirnya teman-teman. Makanya ya sebelum bis ini pensiun, kita akan coba merasakan sensasi bis yang tertua yang Transjakarta miliki teman-teman. Nah iya teman-teman, jadi Transjakarta Koridor 7 ini adalah rute yang menghubungkan antar kampung. Bukan berarti kita akan lawan sparring antara kampung satu dengan kampung lainnya, bukan. Tapi ini antar kampung terminal teman-teman, yang dinamakan, yang di sini namanya Terminal Kampung Rambutan, sedangkan tujuan akhir kita yaitu Terminal Kampung Melayu. Nah iya teman-teman, enaknya bis ini adalah kaca depannya luas dan gak ada sekatan, jadi kita bisa lihat pemandangan depan dengan sangat jelas teman-teman. Ya sebentar lagi kita akan mulai berangkat dari Terminal Kampung Rambutan teman-teman. Iya teman-teman, sekarang kita sudah berada di luar dari Terminal Kampung Rambutan teman-teman. Jadi teman-teman, untuk kalian yang sekiranya suka mengenai konten Wise Choice POV, kalian boleh banget teman-teman subscribe, like, dan juga komen teman-teman, agar apa yang Wise Choice POV lakukan menjadi bermanfaat untuk kalian semua, dan agar Wise Choice POV jadi lebih bersemangat guys untuk membuat konten. Iya teman-teman, jadi yang kita lihat sekarang ini adalah tol Jakarta Outer Ring Road teman-teman, TB Simatupang, dan tol ini selalu macet. Sekarang lagi lancar, tapi kalau misalkan lagi jam pergi pulang kerja kantor, ini tol selalu macet teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai memasuki halte Tanah Merdeka teman-teman. Oke guys, sekarang kita berada di Pasar Rebo, dan ini depan aku adalah Terminal Bayangan Pasar Rebo. Kenapa dinamakan Terminal Bayangan? Karena ini sebenarnya bukan terminal, namun banyak bis akap yang berhenti ngetem di sini teman-teman. Dan sekarang kita berada di halte Flyover Raya Bogor teman-teman.
Ya guys, sekarang tiba-tiba suasana bis langsung jadi ramai sekali teman-teman. Sekarang kita berada di lampu merah Pasar Rebo. Kalau kita belok ke kiri menuju ke Bogor, Depok, dan Cibubur. Kalau kita terus menuju ke Ragunan dan Lebak Bulus. Sedangkan kalau kita belok ke kanan menuju ke Kampung Melayu. Ya teman-teman, kita ambil ke kanan menuju ke arah Cawang. Teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Harapan Bunda. Halte lamanya, sekarang namanya adalah halte Trikora teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Pasar Induk teman-teman. Ya kurang lebih beginilah suasana di dalam bis teman-teman. Dan aku baru baca berita bahwasannya tunjangan yang kemarin kita bicarakan itu hanya berlaku hingga bulan September teman-teman. Untuk bulan Oktober sudah tidak ada lagi. Namun aku kurang yakin dengan keputusan itu, karena kita tahu pemerintah kita ini sangatlah lucu. Ya teman-teman, kita akan review Armada TJ teman-teman. Jadi yang kita naikin ini adalah bis Hino, sepertinya dioperatorin oleh Damri teman-teman. Ini adalah bis yang diluncurkan pada tahun 2015 sebagai bantuan dari pemerintah Jakarta teman-teman. Bis ini hanya memiliki satu pintu dan dia ini high deck teman-teman. Untuk bis yang kita naikin ini, Damri ini sebenarnya setahu aku tuh Hino ini tuh kriat-kriat teman-teman suspensinya. Namun entah kenapa untuk bis yang ini suspensinya sama sekali tidak berbunyi kriat-kriat teman-teman. Untuk AC-nya sih biasa aja lah, dingin, tapi dingin pada umumnya lah, nggak ada yang spesial. Untuk kursinya terbilang biasa aja, kurang suportif atau normal-normal aja, memiliki keempukan yang biasa aja juga. Lalu untuk suspensinya sih, selain gak kriat-kriat, suspensinya ini terbilang cukup nyaman juga teman-teman. Untuk mesinnya juga terdengar biasa aja, senyap, dan mesin ini nggak dilimit teman-teman. Jadi kalau di jalan tol ini benar-benar kenceng banget. Dan yang terakhir untuk interiornya, ya karena ini interior 2015, jadi cukup gemblodak teman-teman. Ya teman-teman, kalau bisa lihat arah ke PGC ini lagi macet teman-teman. Seperti biasa lah, daerah sini tuh udah pasti macet teman-teman. Guys, ralat untuk review AC-nya. Makin lama AC-nya bisa ku bilang makin panas teman-teman. Aku di dalam bis sampai keringetan teman-teman. Oke, jadi koridor 7 ini diluncurkan bersamaan dengan koridor 4, 5, dan 6 pada tanggal 27 Januari 2007 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Koridor 7 ini membentang sepanjang kurang lebih 13 km dengan jumlah halte sebanyak 14. Dan koridor ini itu berkutat di bagian Jakarta Timur teman-teman. Koridor ini juga melewati dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti LRT dan bis akap. Rute ini cocok banget nih untuk kalian yang habis atau mau naik bis akap, kalian mau pergi ke sekitaran pusat kota, karena tujuan akhir koridor ini mempertemukan 3 koridor utama di Jakarta. Jujur aja sih, Wise Choice salut banget sih sama orang-orang yang tiap hari itu kalau bermobilitas itu menggunakan jalan ini teman-teman.
karena macetnya itu bener-bener luar biasa, ditambah jalannya ini hanya 2 lajur teman-teman. Apalagi mereka yang naik motor pasti kena panas segala macam, kena hujan, dan yang naik mobil karena nggak bisa nyalip. Jadi kalau macet ya udah pasrah aja, mau nggak mau diem aja teman-teman. Teman-teman, depan aku ini ada Lipo Kramat Jati teman-teman. Kalau kalian mau pergi menuju mall ini, kalian bisa menggunakan halte Kramat Jati teman-teman, atau turun di pelanggu stop di sekitaran mall ini teman-teman. Ya teman-teman, tepat di depan kita ada Pasar Jaya, Pasar Kramat Jati teman-teman. Iya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Kramat Jati. Ya mungkin kalau bisa Wise Choice simpulkan, ini macet dikarenakan lagi jam makan siang teman-teman. Kalau misalkan waktu sudah menunjukkan sekitaran pukul 3 sore atau 4 sore, nanti akan macet di dekat Pasar Kramat Jati tadi, dikarenakan sebagian jalan itu diambil untuk orang-orang pada jualan hasil pasar hasil tangkapan di laut lah. Yang dijual itu kebanyakan makanan seafood teman-teman, seperti ikan, udang, cumi, dan lain sebagainya. Ya teman-teman, jadi depan aku ini itu adalah PGC teman-teman. Nah yang depan kita ini adalah halte Cililitan teman-teman. Oh iya, lupa juga aku memberitahukan, kita sekarang berada di perempatan Cililitan, bisa aku bilang. Kalau kita lurus ke arah kanan ini mengarah ke Halim. Ya, kalau kita terus ke sana itu mengarah ke bisa ke Cawang, bisa ke Tanjung Priuk dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita mengarah ke sana itu mengarah ke Kalibata. Oke guys, sekarang kita memasuki halte Cililitan. Di halte ini kita bisa transit ke koridor 9A. Ya teman-teman, kita mulai memasuki halte Cawang Cililitan teman-teman. Di halte ini kita bisa transit ke beberapa koridor, nanti aku tulis. Serta nanti pada tanggal 1 September teman-teman, koridor 7C dan 7P akan pindah tujuan akhirnya yang sebelumnya di Cawang Sentral menjadi di Cawang Cililitan. Iya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Cawang Sentral teman-teman. Ini bisa transit ke beberapa koridor dan nanti aku tulis aja teman-teman, karena koridornya cukup banyak. Ya teman-teman, jadi jalur yang di atas kita ini adalah jalur LRT teman-teman, dan ini juga ada jalan tol, dan kita berada di perempatan. Kita ambil ke kiri menuju ke arah Kampung Melayu. Ya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Cawang. Ini juga bisa transit ke beberapa koridor, nanti aku tulis teman-teman. Dan halte ini juga terintegrasi dengan moda transportasi KRL teman-teman. Jadi dengan moda transportasi LRT teman-teman, kita bisa transit menuju LRT, entah itu Cibubur Line maupun Bekasi Line. Nah ya teman-teman, sekarang kita belok ke kanan menuju ke Kampung Melayu.
Ya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Cawang Baru. Depanku ini ada gedung MTH Square teman-teman. Ya, Cawang Baru kita bisa transit dengan beberapa koridor, nanti akan aku tulis teman-teman. Ya teman-teman, jadi depan aku ini adalah gelanggang remaja dan kita mulai memasuki halte gelanggang remaja juga teman-teman. Iya teman-teman, kita mulai memasuki halte Bidara Cina teman-teman. Ya teman-teman, jadi sekarang kita mulai memasuki halte Kampung Melayu teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Kampung Melayu. Nah, ini adalah bisan tadi depan kita nih teman-teman, dia udah sampai duluan. Nah, untuk teman-teman yang mau naik Jaklingko atau mau naik Transjakarta Koridor 5N, kalian bisa banget naiknya dari sini teman-teman. Ya teman-teman, bisa dibilang sepanjang jalan ini bener-bener rame banget, nggak sepi sama sekali. Ya, akhirnya udah sampai teman-teman. Kita tunggu agak sepian aja baru kita turun teman-teman, karena ini masih rame banget. Ya, kita mulai turun guys. Ya teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di halte Kampung Melayu teman-teman. Dan halte Kampung Melayu ini melayani 3 koridor utama teman-teman, yaitu koridor 5, 7, dan juga 11 teman-teman. Oh iya, untuk koridor 5 Wise Choice udah membuatkan tripnya teman-teman. Kalian bisa nonton, nanti aku share linknya di kolom deskripsi teman-teman. Kita sudah melakukan trip koridor 5 sebelumnya. Dan sekarang kita baru saja menyelesaikan full trip koridor 7 dari Kampung Rambutan ke Kampung Melayu. Nah ya teman-teman, jadi waktu tempuh dari Kampung Rambutan ke Kampung Melayu selama, ya nanti aku tulis aja teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, terima kasih kalian semua yang telah menonton vlog Wise Choice POV. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe teman-teman, agar Wise Choice makin semangat dalam membuat konten teman-teman. Terima kasih semua teman-teman. Bye bye. Indomaret Power ini.